Alright, welcome back again guys di series Unma FC, di mana kita akan melanjutkan perjalanan kita bersama tim ini. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam gamenya. Dan terakhir kali kita baru saja mendapatkan 2 kemenangan di 2 pertandingan terakhir. Dan memang sangat disayangkan kita tidak dapat melaju ke ronde berikutnya di Isuzu FA Trophy. Namun berkat atau ya karena hal itulah kita perlu memindahkan fokus kita ke liga, tentunya di Enterprise National League, di mana kita masih ada di posisi pertama dengan 75 poin dan 1 pertandingan cadangan. 1 pertandingan lebih sedikit dibanding dengan posisi keduanya. Jadi kita masih ada chance untuk memperjauh jarak dengan posisi kedua. Kita set dulu untuk formasi yang akan kita bawa. Asnawi Mangkualam juga sepertinya sudah siap untuk masuk. Jadi kita berikan dia kesempatan aja untuk kembali. Kita juga masukkan Taj Mahal atau Taj Mahal aja ya buat backup. Kita masukkan Ron Knight aja di bench. Untuk susunan pemain sepertinya cukup begini. Julian Branagande kita kasih kesempatan kah? Sepertinya tidak. Jadi ya sudah. Kita langsung lanjutkan saja menuju pertandingan melawan Gateshead atau Gateshead, entahlah. Ini dia Unma FC dengan formasi 4-2-3-1. Samson Lee masih berada di atau masih menjadi ujung tombak kita. Players to watch ada pada Witan Sulaiman dan Key Battle, sepertinya duel di sisi sayap kiri kita diekspektasikan akan cukup intens. Dan kita langsung lanjutkan saja menuju kick off pertandingan antara Unma FC melawan Gateshead. Ini dia pertandingan sudah dimulai, langsung serangan diberikan oleh Unma FC, namun di counter sepertinya, tapi gagal. Rifki Adriano, Ralph Noble diganggu di sana oleh Jones, pemain dari Gateshead. Serangan lagi, di Bali ternyata masih aman, baik sekali itu dia. 16 menit serangan dari Gateshead masih aman saja, terlalu mudah oleh Gianluca Matsai ditangkap sepertinya. Serangan lagi, sisi tengah, sisi kiri kita. Masih mencoba mereka untuk menembus benteng pertahanan kita. Rifki Michelson, Rolf Noble, Rifki Adriano. Michelson mencoba crossing namun corner kick saja untuk Unma FC. Adriano, Roscoe, Asnawi Mangkualam mencoba crossing namun diblok sepertinya, ada deflect di sana. Gianluca Matsai kepada Asnawi Mangkualam, Orson Hall. Rolf Noble mencoba ke depan. Rolf Noble, Michelson ke tengah. Sayang sekali bagi Samson Lee, tidak tertuju pada bagian dalam gawang. But it's okay. That's a good attempt. Goal kick lagi untuk Gateshead di menit 33. Percobaan serangan masih diberikan dan itu dia gol pertama untuk Gateshead di pertandingan kali ini di menit 34 atau 35. Tidak dapat dibuang. Tidak ada clearance dari Rolf Noble sepertinya tadi. 5 menit terakhir, apakah akan ada perubahan? Samson Lee, Orson Hall,
Corner kick Ralph Noble ke tengah dan itu dia gol dari Samson Lee mengubah skor menjadi 1-1 imbang antara kedua tim. Back to square one. Serangan lagi dari sisi kanan Unma FC, namun itu dia hasil dari babak pertama di pertandingan kali ini. Kita langsung lanjutkan saja menuju babak keduanya. Ini dia babak kedua akan dimulai sebentar lagi. Itu dia Aslai Mangkalam, Orson Hall diganggu di sana Witan dan free kick didapatkan Adriano. Hinoke mencoba namun diganggu, sepertinya terlalu rapat pertahanan dari main lawan. Namun itu dia gol kedua untuk Gateshead mengubah skor menjadi 2-1. Unma FC sekarang tertinggal 1 gol dibandingkan Gateshead. Tapi kita masih punya banyak waktu untuk mengubah skor tersebut menjadi imbang kembali. Samson Lee, itu dia, what a striking goal from Samson Lee. Dia melihat chance terbuka lebar dan langsung saja nendang dan berbuah gol untuk Unma FC. Serangan lagi Ricky Michelson, Hinoke, dan itu dia Mauresmo Hinoke. Percobaan finish shot dari Mauresmo Hinoke. Baik sekali gol dari Mauresmo Hinoke tersebut. Kita langsung lanjutkan saja menuju pergantian pemain. Witan Sulaiman kepada Samson Lee di sana. Namun ada pelanggaran. Namun sebelum itu kita lakukan pergantian pemain terlebih dahulu. Kita ganti Ahmad Saifu atau Samson Lee digantikan oleh Ahmad Saifu atau enggak. Kita ganti aja Orson Hall dengan Igor Sanders. Kemudian kita masukkan Alexander Pirlo menggantikan Rifki Adriano. Dan terakhir kita masukkan Damon Spencer menggantikan Witan Sulaiman. Dan itu dia pergantian pemain di menit 73 untuk Unma FC. Langsung 5-5-nya. Dan 10 menit terakhir Ralph Noble percobaan tadi, namun masih dapat diblokir oleh pemain lawan. Baik sekali Gianluca Kamatsai dan clearance dari Alexander Pirlo mengamankan bola. 3 menit terakhir masih mencoba menyerang dari sisi Gateshead. Free kick didapatkan namun corner kick saja untuk Gateshead. Dan 3 menit tambahan waktu untuk pertandingan kali ini. Samson Lee percobaan lagi. Tendangan jarak jauh masih dicoba oleh dia. Dan sepertinya akan berakhir di sini kah untuk pertandingan kali ini. Dan itu dia Samson Lee sepertinya akan menjadi player of the match untuk pertandingan kali ini. Dengan hasil kemenangan untuk Unma FC, 3 poin didapatkan. Dan itu dia Samson Lee mendapatkan player of the match untuk pertandingan kali ini. Dan Ralph Noble mendapatkan development untuk menjadi pemain yang lebih baik lagi. Namun sangat disayangkan untuk Alexander Pirlo, meskipun tadi berhasil terlihat melakukan clearance, namun sayang dia mendapatkan rating 5 dari pertandingan kali ini. Dan kita berikan apresiasi terlebih dahulu untuk para pemain yang telah bermain bagus di pertandingan kali ini. Ada Samson Lee sebagai player of the match. Kemudian ada Mauresmo Hinoke. Selanjutnya ada Witan Sulaiman. Ini dia Witan Sulaiman. Kemudian ada Rifki Michelson. Itu dia. Dan kita berikan kritik yang membangun untuk Alexander Pirlo, yang sangat disayangkan performanya tidak atau belum kembali ke puncak performanya setelah cedera.
Nice, mendapatkan title atau label sebagai entertainer. Tapi ya, untuk saya tentunya tim merupakan hal utama, karena dari tim inilah kita bersama-sama mendapatkan achievement. Dan ada request untuk postpone, jadi kita terima aja karena kita akan tanpa 8 dari pemain kita karena adanya international duty, dan juga ada postpone untuk match antara Unma FC melawan York City juga akan ditunda. Dan ini dia Gianluca Matsui, Rifki Mikkelsen dan Taj Mahal dipanggil untuk masuk ke dalam skuad Indonesia di international duty. Dan itu dia hasil dari postpone tadi. Untuk pertandingan Liga Enterprise National League, pertandingan antara Skantor dan Unma FC yang pada awalnya dijadwalkan untuk hari Jumat 26 Maret 2027 telah diubah atau dipindah menuju hari Selasa 6 April 2027 karena adanya panggilan internasional untuk para pemain dari Unma FC. Dan juga pertandingan untuk Unma FC melawan York City yang sebelumnya dijadwalkan untuk hari Senin atau hari Senin 29 Maret 2027 telah diubah menjadi hari Selasa 20 April 2027 karena alasan yang sama, yaitu panggilan internasional pada para pemain dari Unma FC. Untuk pertandingan berikutnya akan berada di bulan April tanggal 3, di mana kita akan melawan siapa tadi? Aldershot Town kalau tidak salah. Dan ini dia, sebelum itu ada berita dari para pemain kita yang masuk ke dalam Team of the Week di Enterprise National League seperti Rifki Mikkelsen, Maures Mohinoke, Witan Sulaiman, dan juga Samson Lee. Kabar yang cukup baik tentunya, karena hal itu membuktikan bahwa performa dari pemain Unma FC itu lebih tinggi dibandingkan dengan pemain dari tim lain di liga yang sama di minggu tersebut tentunya. Ini dia pertandingan untuk Euro Qualifier. Kita akan menunggu untuk scout atau report dari staff kita mengenai pemain-pemain yang melaksanakan international duty. Sebelum itu ada kabar Ahmad Saifullah sepertinya perlu dilihat lebih lanjut karena pada saat latihan sepertinya salah satu dari staff kita melihat Ahmad Saifullah menjadi pemain yang berlatih dengan sangat baik. Kita akan masih menunggu untuk menuju pertandingan melawan Aldershot Town pada 3 April. Masih belum ada report dari para pemain yang melaksanakan atau menjalani international duty. Kita lihat dulu, Boreham Wood dengan 2 pertandingan lebih banyak dibandingkan Unma FC memiliki poin yang sama. Yang artinya apa? Jika Unma FC menang di 2 pertandingan tersebut, maka akan ada jarak 6 poin dengan Boreham Wood FC. Itu tentunya apabila Unma FC menang di 2 pertandingan tersebut, yang tentunya saya harap demikian. Dan ini dia international roundup untuk para pemain kita, seperti ada Louvlin yang sayang sekali timnas U21-nya kalah dibandingkan Jerman. Namun untuk Louvlin sendiri mendapatkan rating 8 di pertandingan tersebut. Dan ada pemain-pemain dari Indonesia, pemain kita
seperti Taj Mahal, Gianluca Matsai, Ahmad Saifuah, Witan Sulaiman, Anis Sistawan, dan juga ada Rifki Mikkelsen yang sangat disayangkan kalah dari timnas Turkmenistan kalau gak salah, ya benar, dengan skor 2-0. Yang dapat dibanggakan hanya Ahmad Saifuah dengan rating 7, meskipun tidak terlalu tinggi, namun itu masih lebih tinggi daripada atau dibandingkan dengan pemain yang lain. Itu berarti masih ada kesempatan untuk para pemain kita bermain lebih bagus lagi. Untuk bulan Maret, saya sendiri berada di posisi kedua untuk Manager of the Month. Dan Samson Lee memenangkan Player of the Month untuk bulan Maret di Enterprise National League. Dan juga ada Rifki Mikkelsen yang berada di posisi ketiga di Player of the Month. Player of the Month maksud saya. Board Confidence juga cukup bangga sepertinya dengan performa kita di 5 pertandingan terakhir atau performa kita di sisa pertandingan tersebut. Kok sisa pertandingan sih? Ya, performa kita di bulan Maret maksud saya. Meskipun ada kekalahan di sana. But it's okay, karena kita masih ada di posisi pertama. Dan untuk bulan April akan ada 7 pertandingan. 7 pertandingan 4 minggu. Cukup padat. Apalagi di minggu pertama. 2 minggu pertama. Karena ada 4 pertandingan di sana. Jadi ya kita langsung mulai saja untuk pertandingan melawan Aldershot Town. Semoga kita mendapatkan 3 poin dari pertandingan tersebut. Dan ada international roundup yang kedua untuk pemain-pemain kita di Indonesia, yang mana imbang dengan Syria. Gak ada yang kenal, oke. Dan Rifki Mikkelsen mendapatkan rating 8 di sana. Dan juga ada Taj Mahal yang mendapatkan rating 7. Dan sedangkan yang 3 lainnya mendapatkan rating 6. Kita fokus saja langsung kepada pertandingan melawan Aldershot Town. Adakah pemain-pemain kita yang tidak sepenuhnya fit? Kita masukkan saja Julian Brannagan menggantikan Witan Sulaiman. Kemudian siapa lagi? Roscoe masih terlalu solid sih, meskipun ratingnya agak setinggi itu ya, atau statsnya agak setinggi itu. Jadi kita langsung lanjutkan saja menuju pertandingannya. Ini dia. Itu dia Aldershot Town dengan formasi 4-3-3 DM. Dan juga melawan NFC, ini kita adalah atau dengan formasi 4-2-3-1. Players to watch pada Asnawi Mangkualam. Key battle ada di lini tengah sepertinya. Condition 9 derajat Celcius. Matthew Scholes sebagai referee. Dan ini dia form dari kedua tim dalam 5 pertandingan terakhir. Dan kita langsung lanjutkan saja menuju kick off pertandingan antara Aldershot Town melawan NFC. Ini dia pertandingan sudah dimulai. Asnawi Mangkualam mencoba ke depan, namun blokir ada oleh pemain lawan tadi. Samson Lee sendiri, dan itu dia Samson Lee membuka gol untuk NFC di awal pertandingan ini. Meskipun terlihat ditempel oleh defender lawan, namun Samson Lee masih bisa melayangkan tendangan yang berbuah gol untuk NFC. Hal itu baik tentunya. Offside sepertinya untuk
Aldershot tadi. Arsenal mengkolam kepada Orson Hall, Samson Lee, Rifki Mickelson. Ralph Noble diganggu. Throw in. Rifki Mickelson. Dan corner kick sepertinya untuk Aldershot masih aman. Julian Brannigan kepada Samson Lee sana. Masih terlalu mudah untuk diambil. Bagaimana kontrol dari para pemain Unmap FC? Apakah butuh tutorial mengontrol bola? ...29 menit. Corner kick. Samson Lee mencoba mengejar bola. Rifki Mickelson ke tengah. Namun corner kick saja untuk Unmap FC. Adriano ke tengah. Ralph Noble, Orson Hall, Arsenal mengkolam. Orson Hall. Ralph Noble corner kick. Arsenal mengkolam, mencoba menempel saja pemain lawan yang mencoba mengejar bola tadi. Arsenal mengkolam Adriano kepada Orson Hall tadi. Arsenal mengkolam, blokir saja bola, mengamankan. Arsenal mengkolam baik sekali. Clearance. Arsenal mengkolam, Orson Hall mencoba ke tengah namun corner kick saja untuk Unmap FC. Ralph Noble lagi. Ralph Noble. Rifki Mickelson tempel saja, itu dia. Baik sekali Arsenal mengkolam. Dan 3 menit tambahan waktu untuk di babak pertama kali ini. Dan sepertinya akan berakhir di situ saja untuk babak pertama dari pertandingan antara Aldershot melawan NFC. Dan kita langsung lanjutkan saja menuju babak keduanya. Ini dia babak kedua. Maurice Menoke. Arsenal mengkolam, Julian Brannigan. Arsenal mengkolam, coba ke Orson Hall namun diganggu di sana Orson Hall. Dan free kick didapatkan Ralph Noble. Tempel dia. Tengah. Masih aman saja. Maurice Menoke. Adriano. Pada Arsenal mengkolam terlalu jauh sepertinya. Rifki Mickelson tempel saja, itu dia. Tengah. Masih aman. Corner kick lagi untuk Aldershot Town. Buang bola saja. Dan sangat disayangkan, Aldershot Town berhasil mengubah skor menjadi imbang 1-1 melalui tendangan dari Anderson tadi. Entah Anderson siapa. Terlalu kosong, terlalu mudah dilewati. Apa yang terjadi dengan defender dari Unmap FC? Nomor 22 berhasil digocek oleh pemain lawan dan mengubah skor menjadi 2-1. Apa yang terjadi terlalu kosong di sana? Ali Roscoe sepertinya nomor 22. Kita lakukan pergantian pemain. Samson Lee, itu dia Samson Lee mencoba memperkecil ketertinggalan untuk Ferdinand Simon. Kita ganti Maurice Menoke dengan Damon Spencer, kemudian Alexander Pirlo yang masuk menggantikan Ralph Noble. Karena tidak ada lagi, jadi kita masukkan Ahmad Saifu menggantikan Julian Brannigan. Dan itu dia, langsung saja 5 pergantian pemain. 69 menit, 71 sekarang. Orson Hall ke tengah. Diganggu di sana Ahmad Saifu dan free kick didapatkan Adriano pada Damon Spencer. Corner kick saja untuk Unmap FC. Orson Hall, dan itu dia Taj Mahal, gol pertamanya di musim kali ini untuk Unmap FC. Assist dari Orson Hall, baik sekali, mengubah skor menjadi 3-3.
Ron Knight mencoba ke tengah, Orson Hall, baik sekali deh Orson Hall. Finish shot diperlihatkan, itu dia flashing saja bola. Menjadi mengubah skor menjadi 3-4 untuk keunggulan Unme FC. Free kick didapatkan, Aldrich Shotton baik sekali dari Gianluca Matsai, menepis saja bola. Ahmad Saifullah, serangan dari sisi kanan Unme FC berhasil dihalau saja oleh Ron Knight. Tengah, baik sekali, masih aman saja. Adriano melakukan pelanggaran. Tengah, masih aman, itu dia. 89 menit, berapa tambahan waktu? 4 menit tambahan waktu untuk pertandingan kali ini. Ali Roscoe melakukan pelanggaran dan sepertinya akan mendapatkan kartu kuning kah? Tidak, hanya diberikan peringatan saja oleh wasit dan sepertinya akan berakhir di sini kah pertandingan kali ini. Dan itu dia Unme FC, meskipun sempat tertinggal dengan gol-gol cepat dari Sheriff, hanya berjarakkan 3 menit saja gol tadi oleh Sheriff tersebut, namun dapat dikembalikan menjadi keunggulan untuk kita dengan gol dari Taj Mahal dan juga Orson Hall dan juga Samson Lee tentunya. Dan sepertinya itu saja untuk pertandingan kali ini. Kita langsung lanjutkan saja. Kita lihat siapakah Orson Hall ternyata mendapatkan Player of the Match untuk pertandingan kali ini. Sangat-sangat baik. Adriano sepertinya hampir mendapatkan development. Samson Lee mendapatkan rating 10 dari pertandingan kali ini. Cukup solid, sangat solid bahkan. Performanya atau formnya juga cukup stabil di level tertinggi. Dan juga Orson Hall setelah kembali dari cedera berhasil menggendong Unme FC dengan kemampuannya, dengan kapabilitasnya di sisi sayap penyerangan dari Unme FC. Ali Roscoe meskipun sempat tidak dapat atau tidak berhasil mengganggu terciptanya gol, namun masih mendapatkan rating yang cukup tinggi. Jadi ya sudahlah, Taj Mahal dan juga Ron Knight meskipun hanya datang atau masuk dari bench, namun performanya di menit tersebut setelah diberikan kesempatan dapat tampil dengan baik sehingga mendapatkan rating hijau bagi mereka berdua. Dan sepertinya Samson Lee kita perlu respon. Tentunya kita bangga atau saya bangga dengan Samson Lee karena berhasil memberikan performa yang sangat-sangat baik dan juga sangat-sangat menggendong menjadi tim atau bagian yang vital bagi ujung tombak dari Unme FC. Itu dia. Kita berikan kesempatan untuk beristirahat kepada para pemain karena masih ada pertandingan-pertandingan berikutnya yang sangat-sangat dekat. Vertu Trophy, Port Vale melawan Lincoln City dan Port Vale menjadi juara untuk Vertu Trophy. Alright, kita akan melawan Scunthorpe. Terry Goodman kembali untuk melanjutkan training penuh setelah mengalami cedera. Dan ini dia nama-nama yang masuk ke dalam Team of the Week untuk minggu pertama di bulan April kali ini. Ada Taj Mahal, Ali Roscoe, Orson Hall dan juga Samson Lee. Kita lanjut. Kita mainkan siapa? Louvlin kah?
atau Ron Knight kita jadikan. Dan juga ada Ferdinand Simon yang tidak fit, tidak fully fit, jadi kita perlu ganti saja. Dan juga ada Orson Hall yang sangat disayangkan, juga tidak fit. Jadi kita gantikan saja mereka. Igor Sanders akan masuk, Witan juga akan masuk menjadi starting 11. Kemudian siapa lagi? Anis kah? Dan sepertinya itu saja untuk susunan pemain melawan Skantorp. Dan kita bisa langsung lanjutkan saja menuju pertandingan kah? Sepertinya sebelum itu Rifki Adrano tidak fully fit juga sepertinya, karena fitnessnya atau conditionnya masih berada di 95%. Jadi kita langsung gantikan saja dirinya. Oke, begini saja kita langsung lanjutkan saja menuju pertandingan melawan Skantorp United kah? Kalau nggak salah. Ini dia, kita masih mencoba untuk berada di pemuncak klasemen, masih mempertahankan tahta kita di puncak klasemen tersebut. Puncak klasemen Enterprise National League, Witan Sulaiman dan juga Alexander Pirlo. Pertarungan di lini tengah sepertinya gerimis pertandingan kali ini. Dan formnya dia, form dari kedua tim good run semua di antara kedua tim tersebut. Dan kita langsung lanjutkan saja menuju kick off pertandingan antara Skantorp United melawan Donme FC. Ini dia, pertandingan sudah dimulai. Langsung pelanggaran dari pemain Skantorp United. Witan Sulaiman, Rifki Mikkelsen crossing, Lovelin pada Rolf Noble. Rifki Mikkelsen coba crossing lagi, namun corner kick saja untuk Donme FC. Tengah, Witan Sulaiman, Alexander Pirlo pada Gian Kamasai, Hinoke. Atau memang kolam Rolf Noble, Hinoke. Dan goal kick saja untuk Skantorp United. Rifki Mikkelsen kepada Hinoke. Witan Sulaiman sendiri diganggu ternyata. Asno memang kolam kode Igor Sanders. Masih aman saja goal kick untuk Donme FC. Gian Kamasai mencoba ke depan, namun bola tertuju kepada pemain lawan. Belakang, masih aman itu dia. Oke. Netral saja bola. Asna memang kolam Igor Sanders. Dan corner kick untuk Donme FC. Diambil oleh Rolf Noble, mencoba ke tengah. Asna memang kolam bagian Kamasai. Hinoke, Witan Sulaiman, Mikkelsen. Witan Sulaiman mencoba. Tempel dia. Oke, nice. Masih aman saja goal kick untuk Donme FC. Hinoke pada Bolan. Free kick diambil oleh Rolf Noble. Lovelin ke tengah. Rifki Mikkelsen tempel dia. Nice. Jangan Kamasai. Oliver Bolan, Pirlo, Igor Sanders. Itu dia. Rolf Noble mengubahkan menjadi 1-0 keunggulan untuk Donme FC. Percobaan tadi. Nice. Bola liar sepertinya berhasil didapatkan oleh Rolf Noble dan dimanfaatkan dengan baik. Dan 2 menit tambahan waktu. Apakah berakhir di sini kah? Itu dia, babak pertama telah berakhir dan kita langsung lanjutkan saja menuju babak keduanya. Ini dia babak kedua pertandingan antara Skantorp United melawan Donme FC. Alexander Pirlo, Oliver Bolan, itu dia Oliver Bolan. Gol pertama di musim kali ini untuk Oliver Bolan. Assist dari Igor Sanders. Sepertinya terlihat enjoy sekali Oliver Bolan. Hinoke, Bolan, Witan Sulaiman diganggu. Rolf Noble mencoba ke depan. Hinoke diganggu dan pelanggaran serta kartu kuning untuk pemain dari Australia tersebut. Serangan dari sisi kanan.
berhasil dinetralkan saja oleh Asnawi Mangkualam. Sepertinya kita perlu melakukan pergantian pemain karena sudah masuk ke menit 60-an. Asnawi Mangkualam coba crossing namun terlalu jauh tadi. Jadi kita langsung lanjutkan saja menuju pergantian pemain. Itu dia. Kemudian kita ganti Jalan Branagan masuk menggantikan Witan Sulaiman. Dan juga ada Hinoke, kemudian ada Ralph Noble yang digantikan oleh Amis Tawano. Dan itu dia pergantian 5 pergantian pemain untuk Unma FC. Alexander Pirlo pada Julian Branagan. Kartu kuning untuk go. Itu gak sih pengucapannya? Stefan Yel di sisi kanan pertahanan kita sekarang menggantikan Asnawi Mangkualam. Tengah, baik sekali Gianluca Mazzai meskipun terlihat chaos sepertinya tadi di dalam kotak penalti. Namun masih berhasil diamankan saja bola oleh Gianluca Mazzai, kiper nomor 1 kita. Igor Sanders mencoba ke tengah. Baik sekali Gianluca Mazzai. Terlalu lurus tadi. 89 menit sudah, Igor Sanders diganggu oleh banyak sekali pemain. Dan kartu kuning. 90 menit, apakah ada tambahan waktu? Julian Branagan kepada Igor Sanders namun diganggu di sana, apakah kartu merah? Dan peringatan saja. Dan 4 menit tambahan waktu untuk babak kedua kali ini. Pertandingan antara Scunthorpe United melawan Unma FC. Masih aman saja dan itu dia kemenangan 3 poin tambahan untuk Unma FC. Dengan kemenangannya atas Scunthorpe United. Dan Louvlin serta Oliver Boland mendapatkan development. Dan juga ada Ralph Noble yang mendapatkan player of the match untuk pertandingan kali ini. Kabar yang cukup baik tentunya. Kita berikan apresiasi terlebih dahulu pada Oliver Boland yang tampil memberikan 1 gol untuk Unma FC. Kemudian ada Maurice Monoke yang sudah terlihat kembali ke performa terbaiknya. Dan juga kemudian ada Igor Sanders, backup sayap kita yang tampil cukup apik saat diberikan kesempatan untuk bermain. Kemudian ada Ralph Noble yang juga cukup solid. Dan juga Gianluca Mazzai, kiper nomor 1 kita, yang juga mendapatkan clean sheet dari pertandingan barusan. Nice. Kita sepertinya sudah mengamankan playoff untuk Enterprise National League. Nice, itu dia. Unma FC secure playoff spot. Tentunya kita berharap tidak hanya playoff yang kita secure, namun juara dan juga direct promotion. Namun we're taking step by step. Mulai dari playoff terlebih dahulu, lanjut kepada memperjauh jarak dengan posisi kedua. Dan juga yang akhirnya dengan securing the title of Enterprise National League. Sangat disayangkan untuk reserve kita kalah 4-0. Namun karena tidak ada pemain real di sana, jadi ya sudahlah. Kita akan melawan Boston United. Di posisi berapa dia? Boston United berada di posisi ke-12 dengan 42 pertandingan sudah dijalani. Apakah Bournemouth sudah main?
Bournemouth. Itu dia, Bournemouth melawan Accrington Stanley. Kita ganti terlebih dahulu para pemain kita yang tidak fit. Sepertinya Rifki Michaelson akan digantikan oleh Taj Mahal. Kemudian Aizer Tanjung masuk. Mana Aizer Tanjung? Oh, sudah masuk dia. Jadi ya sudahlah. Ali Roscoe masuk. Ron Knight menggantikan Loughlin. Siapa lagi? Duo mid kita yang akan digantikan oleh Adriano. Dan juga siapa lagi? Apakah itu Sakata Gintoki kah? Atau Anis Tawana? Kemudian siapa lagi? Igor Sanders dan juga Hinoke serta Witan Sulaiman. Samson Lee masuk, kemudian Orson Hall masuk menggantikan Igor Sanders. Selanjutnya Sakata Gintoki masuk menggantikan Witan Sulaiman kah? Kita masukkan begini saja. Kemudian Damon Spencer masuk menggantikan Hinoke. Siapa lagi? Ya udah, Witan masuk aja. Karena gak seburuk itu. Jadi ya beginilah untuk susunan pemain kita melawan Boston United yang berada di posisi sementara ke-12. Ada overconfident terlihat dari Aizer Tanjung. Messi masih dengan formasi 4-2-3-1 melawan Boston United yang menggunakan formasi yang sama. Players to watch ada pada Samson Lee, kemudian key battle ada di sisi pertahanan kita. Condition 5 derajat Celcius. James Westgate sebagai referee kita dan form dari kedua tim ini dia. Dan tanpa berlama-lama kita langsung lanjutkan saja menjadi kick off pertandingan Toronto FC melawan Boston United. Ini dia pertandingan yang sudah dimulai. Serangan langsung. Damon Spencer pada Anis Tawana. Damon Spencer lagi. Taj Mahal. Samson Lee. Offside sepertinya untuk Samson Lee. Serangan sekarang dari Boston United berhasil mencetakkan skor atau mencetakkan gol dan mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Boston United. Taj Mahal pada Julian Brannigan, Samson Lee diganggu di sana dan free kick untuk FC. Julian Brannigan mengambil free kick namun terlalu jauh dan goal kick saja untuk Boston United. Damon Spencer, Julian Brannigan itu dia mengganti free kick yang gagal tadi dengan striking goal. Kesempatan yang dimanfaatkan dengan baik oleh Julian Brannigan. Aizer Tanjung, Orson Hall, corner kick saja untuk FC. Julian Brannigan ke tengah, terlalu dekat dengan kiper lawan. Taj Mahal berhasil dicuri bola. Dan Taj Mahal mendapatkan kartu kuning. Free kick didapatkan oleh Boston United namun goal kick saja. Tengah. Oke, baik sekali Gion Kamatsai. Damon Spencer pada Anis. Damon Spencer lagi. Anis pada Spencer. Dan throw in diambil oleh Taj Mahal. Spencer, Julian Brannigan, Taj Mahal, Spencer, Adriano, Tanjung tengah, Orson Hall namun corner kick didapatkan oleh FC. Aizer crossing, corner kick lagi untuk FC. Julian Brannigan, Anis diambil saja. Ferdinand Simon. 32 menit sudah pertandingan telah berjalan. Corner kick. Aizer pada Orson Hall rencananya namun terlalu buruk kontrol yang diberikan atau yang dilakukan.
dan juga terlalu sulit tadi passing yang diberikan. Hazard, Orson Hall ke tengah. Orson Hall, Damon Spencer, Julian Brannigan, dan goal kick saja untuk Boston United. 44 menit sudah. Damon Spencer, Julian Brannigan, Unmef mendapatkan free kick lagi. Anis Sitawano, dan itu dia. Anis Sitawano kembali lagi dengan free kick spesialis bersama dengan Adriano. Mengubah skor menjadi 2-1 untuk keunggulan UFC di akhir babak pertama. Nice. Dan itu dia berakhirnya babak pertama, dan kita langsung lanjutkan saja menuju babak keduanya antara Unmef melawan Boston United. Ini dia babak kedua sudah dimulai. Corner kick, Orson Hall, Taj Mahal, Damon Spencer ke tengah. Namun corner kick saja untuk Unmef. Adriano ke tengah. Hazard, Orson Hall, Julian Brannigan, deflected, goal. Namun tentunya gol masih didapatkan, verified. Julian Brannigan cukup hoki sepertinya. Dan Samson Lee, sayang sekali offside. Terlalu depan tadi dari Samson Lee. Pergerakan cukup baik, namun sayang sekali masih offside. Selanjutnya kartu kuning, Samson Lee, Julian Brannigan, Orson Hall. Masih Orson Hall mencoba crossing, namun blokir saja, dan corner kick untuk UFC. Julian Brannigan, Hazard, brilliant save by the keeper. Tengah, belakang, Hazard Tanjung menempel, dan itu dia Hazard Tanjung baik sekali. Rifki Adriano ke tengah, dan masih aman saja. Jangan kemasai. Kita lakukan pergantian pemain. Melihat waktu sudah mendekati, kita ganti Taj Mahal dengan Stefan Yel, kemudian Ron Knight masuk menggantikan Hazard Tanjung. Selanjutnya ada Sakata Gintoki yang masuk menggantikan Anis Sitawano, dan juga ada Ahmad Saifullah yang masuk menggantikan Samson Lee, atau tidak, kita biarkan saja. Sepertinya 3 pemain saja untuk pertandingan kali ini. 66 menit. Terlalu kosong belakang, namun masih aman saja. Jangan terlalu melenceng tadi dari gawang UFC. Masih goal kick saja. Orson Hall pada Samson Lee. Belakang. Masih aman saja Gino Kemansai. 79 menit. Julian Brannigan, Samson Lee, dan itu dia gol dari Samson Lee. Gol ke-26 di musim kali ini dari Samson Lee, namun sangat disayangkan Boston United masih mencoba untuk memperkecil ketertinggalan, memperkecil GD mereka. Percobaan lagi, tengah, masih aman saja. Ali Roscoe intercept bola tadi. 4 menit tambahan waktu di akhir babak kedua, di akhir pertandingan kali ini. Goal kick untuk UFC, Gianluca Matsai, Ali Roscoe, Damon Spencer, Sakata Gintoki, Julian Brannigan. Terlalu jauh tadi goal kick saja. Boston United, Orson Hall. Belakang, oke, masih aman. Stefan Yel, coba buang saja ke depan. Samson Lee, terlalu lebar tendangan percobaan tadi, namun sepertinya berakhir di situ saja. Dan sepertinya Julian Brannigan akan menjadi player of the match untuk pertandingan kali ini. Dan tentunya Unmef membawa pulang 3 poin
dengan kemenangan 4-2 atas Boston United, dan Ricky Adrano mendapatkan development, dan tentunya ya Julian Brannigan menjadi player of the match untuk pertandingan kali ini. Dan kita langsung lanjut saja menuju post matchnya. Kita berikan apresiasi kepada para pemain ini yang sudah bermain bagus sekali, mendapatkan rating hijau, tentunya yang memanjakan mata sekali melihat rating hijau terlihat di post match report. Arsenal kapten kita di pertandingan kali ini, kemudian Anis Titawano yang kembali mencetakkan gol melalui skema free kick. Dan itu dia, kita berikan waktu istirahat kepada para pemain karena telah bermain bagus di pertandingan tersebut. Dan kita akan melawan Sutton United yang berada di posisi ke-16 sementara Enterprise National League. Namun pertandingan melawan Sutton United akan berada di episode berikutnya, karena kita akan menutup episode kali ini sampai di pertandingan kali ini saja. Kita akan berjumpa di episode berikutnya untuk melawan Sutton United. Dan untuk sementara kita berjarak 6 poin dengan posisi kedua, dengan keunggulan pertandingan 1 pertandingan lebih sedikit dibandingkan posisi kedua dan juga ketiga tentunya, namun terlalu jauh untuk perbandingan dari posisi pertama dengan posisi ketiga. Jadi kita hanya fokuskan saja dengan posisi keduanya, yang mana masih mendapatkan jarak 6 poin dengan 1 pertandingan sisa, 1 pertandingan lebih banyak. Dan sepertinya untuk Kidderminster Harriers, kemudian Truro City dan juga Maidenhead United akan resmi untuk relegated, untuk turun ke masing-masing liga mereka. Sangat disayangkan memang, tapi itulah sistem liga, yang mana yang tidak dapat beradaptasi dengan liga baru mereka akan turun. Ini dia report untuk pertandingan yang akan kita jalani melawan Sutton United. Ekspektasi supporter sepertinya mereka oke dengan draw, meskipun tentunya kita masih mengejar untuk kemenangan, masih menjaga posisi kita yang lebih kokoh lagi. Oh iya, untuk 46 berarti ya maksimal. Kita kan sisa 4 nih. Berarti kan mereka sisa 3. 46, 3 poin. 9 poin maksimal yang bisa didapatkan oleh Bournemouth. Jadi, dengan apabila kita memenangkan pertandingan melawan Sutton United, kita akan setidaknya meraih poin maksimal dari Bournemouth. Dan juga setelah itu kita hanya butuh 1 draw aja. Karena setidaknya untuk sisa pertandingan Unma FC di 4 pertandingan terakhir kali ini hanya membutuhkan 4 poin maksud saya untuk secure the direct promotion menuju EFL League 2. Jadi ya sudah, begitu saja. Kita akan lihat hasilnya di episode berikutnya. Dan yap, kita tutup sampai di sini terlebih dahulu untuk episode kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di episode berikutnya. See you guys dan bye bye.